pasti luar biasa dong. Walaupun stay at home, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah tidak mengurangi sukacitanya ya. Nah sekarang yang melayani hari ini ada Kak Esther, ada Kak Setri, ada Kak Linda, ada Kak Gita, dan ada Bang Era. Nah hari ini sebelum memulai ibadahnya, kakak mau semuanya menyiapkan hatinya, menyiapkan dirinya, menyiapkan posisi yang paling nyaman untuk memuji Tuhan, siapkan Alkitabnya, dan juga siapkan persembahannya. Nah, sekarang untuk memuji Tuhan, kita mau angkat pujian kita dengan lagu. Kita angkat pujian kita, terima kasih Tuhan. Kita selalu
dalam hati. Temanya apa? Nah, belum tahu ya? Jadi kita mau nyanyi dulu. Dari lagu ini pasti adik-adik tahu apa tema kita hari ini. Kita angkat pujian kita. Yesus adalah satu-satunya. Angkat kita semua, oh,
Sebelumnya kakak mau mengingatkan buat adik-adik supaya mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan alat tulisnya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke, semua sudah ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk bisa bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah tadi memuji nama-Mu walaupun saat ini kami beribadah melalui rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir di hati dan pikiran kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu, sehingga Tuhan setiap firman yang Tuhan mau sampaikan kami bisa ingat, kami bisa pahami, kami bisa laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, jauhkan daripada kami rasa ngantuk, rasa bosan, apapun namanya Tuhan, yang membuat kami bermain-main dan tidak konsentrasi untuk mendengarkan nama Tuhan dan firman Tuhan. Semua kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang beracara, Tuhan Yesus juga yang memberkati Kak Gita yang saat ini akan memberikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang turunkan Roh Kudus-Mu di hati dan pikiran Kak Gita, sehingga bukan Kak Gita yang berkata-kata, tapi Roh Kudus Tuhan yang membantu, sehingga setiap firman yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik Kak Gita di rumah, mereka bisa pahami dan dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, hanya ini doa anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Sebelumnya kakak mau kasih tahu, tema kita pada hari ini adalah penolongku ataupun Tuhan penolongku. Bahan kitab kita diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9 dan Mazmur 121 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya kakak mau tanya, kitab Mazmur itu kitab di perjanjian apa? Ayo. Ya, betul sekali. Kitab perjanjian lah. Oke. Kita sama-sama ya adik-adik, kita membaca dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9 dan kemudian dilanjutkan Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Oke, Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kita lanjut lagi Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama mulai dari perikop di atas. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Tadi kalian tahu nggak Mazmur yang barusan kita baca tadi penulisnya siapa? Penulis Mazmur yang barusan kita baca tadi adalah Raja Daud. Jadi Raja Daud itu menulis langsung nyanyian ataupun pujian yang ada di kitab Mazmur yang barusan kita baca tadi. Kita mau berbicara mengenai Raja Daud. Siapa sih Raja Daud itu? Raja Daud itu adalah anak dari Isai, dan Raja Daud ini merupakan anak yang paling kecil. Jadi Isai mempunyai 8 orang anak, dan yang anak yang paling kecil itu adalah Daud. Dan
Sebenarnya pada saat Daud masih muda, ayahnya itu sudah mempersiapkan Daud itu untuk menjadi gembala. Jadi Isai mempunyai banyak kawanan domba, kawanan kambing. Jadi ayahnya ini mau Daud inilah yang mengembalakan domba-domba dan kambing-kambingnya. Karena anak Isai yang paling besar ada Elia, ada Abinadab dan Syama, itu tiga-tiganya itu sedang pergi perang melawan orang Filistin pada saat itu bersama Raja Saul. Jadi Isai menginginkan sudahlah anak yang paling kecil ini aja lah yang mengawasi domba-dombaku, biar yang kakak-kakaknya itulah yang pergi perang. Jadi Daud ini patuh sama orang tuanya. Daud ini ketika disuruh sama orang tuanya, "Nakku, bawa peliharaan kita ini ke padang rumput." Daud ini, "Oke, Pak." Dia langsung bersemangat bawa kambing dombanya itu ke padang rumput. Nah, pada saat Daud ini membawa kambing dan dombanya ini ke padang rumput, ada 3 hal yang tidak pernah dilupakannya untuk bawa ke padang rumput. Apakah itu? Yang pertama, kecapi. Yang kedua, tongkat. Yang ketiga adalah umban. Loh, untuk apa ya ketiga benda itu? Yang pertama tadi kakak bilang kecapi. Jadi dia selalu bawa kecapi ke padang rumput, karena kecapi itulah yang menjadi temannya pada saat domba-dombanya dan kambing-kambingnya itu makan. Jadi pada saat dia membiarkan dombanya dan kambingnya itu di padang rumput untuk makan, dia bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Dia putar, dia mainkan, dia petik kecapinya itu, dia nyanyi seperti ini. Dia nyanyi seperti ini, dia petik kecapinya, dia memuliakan nama Tuhan. Jadi pada saat dia membiarkan kambing dan dombanya untuk makan, dia tidak lupa untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Nah, terus di sini kita lihat ada tongkatnya. Kak, tongkatnya itu untuk apa, Kak? Jadi tongkatnya inilah yang untuk mengatur kawanan domba dan kambingnya untuk tetap berada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya pada saat jalan gitu kan, dombanya ini lari dari barisan, jadi dia mengarahkan dengan tongkat yang dia gunakan itu. Terus terakhir yang dia bawa adalah umban. Kak, apa umban itu, Kak? Umban itu adalah senjata yang digunakan Daud untuk melawan hewan buas. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk dari umban. Jadi pada saat Daud membiarkan kawanan domba dan kawanan kambingnya makan, banyak hewan buas yang di sekitar padang rumput itu yang ingin mengintai peliharaan Daud, yang ingin memangsa domba-domba Daud. Jadi ketika hewan buas ini ingin menangkap dombanya, Daud ini menggunakan umban ini tadi untuk melempar hewan buas itu. Jadi Daud ini sangat berani, dia berani melawan hewan buas karena dia percaya, aku harus berani karena Tuhan ada beserta aku. Maka dari itu Daud tidak pernah berhenti memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sangat sayang pada Daud karena dia itu tadi pertama patuh pada orang tua, dan yang selanjutnya itu adalah dia tidak lupa untuk memuji nama Tuhan walaupun dia pada saat bekerja dimanapun dia tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi pada saat suatu hari pada saat dia pulang dari padang rumput bawa peliharaannya tadi, ayahnya ini memanggil Daud. Dia bilang gini, "Anakku Daud, sini kamu dulu, anakku." Panggil ayahnya tadi kan. Iya ayah, kata Daud. "Nakku, pergi kamu dulu ke lembah Terbantin. Kamu tengok dulu abangmu tadi yang sedang berperang. Terus ini sudah bapak siapkan makanan untuk abangmu di medan perang. Terus pada saat kamu pulang nanti, bawa sesuatu yang menjadi tanda bahwa abang-abangmu itu masih selamat, masih hidup." Daud ini dengan beraninya, dengan patuhnya jawab, "Oke ayah, aku pergi ke lembah Terbantin melihat abang-abang." Jadi dia pergi ke lembah Terbantin untuk melihat abangnya yang pada saat itu berperang melawan orang Filistin. Jadi abangnya ini di lembah Terbantin
pada saat itu. Dan pada saat Daud ini pergi ke sana, ke tempat peperangan itu, dia tidak ada rasa takut sama sekali. Dia jalan sambil bernyanyi memuliakan Tuhan. Misalnya dia nyanyi jalan serta Yesus, kira-kira seperti itulah dia nyanyikan lagu Tuhan. Jadi dia tidak ada perasaan takut sama sekali. Jadi sampailah dia di lembah terbanting tadi kan adik-adik. Sampailah dia di situ, dia lihat di perkemahan itu orang Filistin tadi ada di situ. Baru tengoknya abangnya, mana abangku tadi ya? Mana abangku tadi? Carinya abangnya. Jadi sampailah dia ke perkemahan abangnya, perkemahan para serdadu ataupun prajurit orang Israel. Bang, ini makanan tadi kata bapak, katanya. Kok datang ke sini dek? Kata abangnya, kira-kira seperti itulah mereka komunikasinya kan. Terus si Daud ini melihat orang Filistin ini tadi. Jadi orang Filistin ini badannya tinggi-tinggi, besar-besar. Terus dilihatnya, kenapa orang Filistin ini sombong kali ya, pikirnya gitu. Karena orang Filistin ini suka mengejek orang Israel, dibilangnya apa gitu, diejeknya gitu. Jadi Daud ini kesal, Daud ini marah. Kenapa diejeknya bangsa pilihan Tuhan, kata Daud itu. Terus dibilang Daud ini sama abangnya, aku mau melawan orang itu bang. Jangan dek, jangan, kata abangnya. Kan masih kecil, jadi Daud itu pada masa mudanya itu badannya kecil, pipinya kemerahan. Seperti ini tadilah kira-kira gambarnya kan, mukanya kemerahan. Terus gak apa-apa, aku mau jumpa sama orang Filistin itu, mau lawan. Aku nggak takut, katanya gitu. Karena Daud ini percaya Tuhan pasti menolongnya. Jadi dia pada saat itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau lawan orang itu, karena orang itu mengejek bangsa pilihanmu, kata Daud. Terus karena melihat keberanian adiknya ini, terakhirnya abangnya ini dan prajurit yang lain mengantarkan Daud kepada Raja Saul. Aku ingin ikut berperang melawan bangsa Israel, bangsa Filistin, karena mereka sudah mengejek bangsa Israel. Terus rajanya ini sangsi melihat Daud, tengoknya lah. Aduh, badannya kecil, dia punya kekuatan apa, pikir raja ini. Tapi karena melihat keberanian Daud ini tadi dan keyakinan Daud tadi untuk melawan bangsa Filistin, dia percayalah, pasti anak ini ada kekuatannya. Jangan takut raja, aku bersama Tuhan pasti bisa melawan bangsa Filistin itu. Akhirnya raja ini karena melihat Daud dengan yakinnya, dibukanya lah baju perangnya tadi, baju perang raja tadi, dipakaikannya lah kepada Daud. Dikasihnya lagi pedangnya, kasihnya lagi senjatanya. Ini pakai baju perangku dan senjata-senjata perangku untuk melawan bangsa Filistin, kata Raja Saul. Tapi kan badan Daud ini tadi kan kecil. Badan Raja Saul ini kan juga udah lebih tinggi daripada Daud. Jadi seragam perangnya tadi gak muat sama Daud. Jadi kebesaran seragam perangnya tadi, senjatanya tadi pun keberatan rasa Daud, untuk memegang pedangnya tadi pun keberatan rasa Daud. Jadi udahlah, gak usah aku pakai raja, biarlah aku seperti ini saja, kata Daud. Jadi dia pokoknya Daud ini yakin pasti Tuhan menolong aku, Tuhan menolong aku. Dia sambil dalam hati berdoa. Jadi sebelum dia berperang melawan orang Filistin, yang kita sebut juga namanya itu Goliat, yang sosok yang besar kali namanya Goliat, dia mengambil 5 batu dan dia menggunakan umbannya ini tadi. Diambilnya batu 5, dipakainya umbannya ini tadi untuk melawan orang Filistin. Jadi pada saat dia melawan orang Filistin tadi, dia cuma dalam nama Yesus, sambil diputarkannya seperti ini umbannya tadi, dalam nama Yesus, diputarnya lah umbannya tadi. Kenalah batu yang dilemparkannya tadi dengan umbannya tadi mengenai kening Goliat. Jadi Goliat yang besar ini tadi kena pas di jidatnya, jatuh, dia tersungkur dan kemudian mati. Dan pada saat itu semua orang terheran-heran, kok bisa Daud ini yang badannya kecil kali ini melawan Goliat yang badannya besar sekali?
si Goliat yang paling besar di kawanan kita pasti mati juga dibikinnya, kata orang Filistin itu. Jadi pada saat itu orang Israel senang karena mereka menang melawan orang Filistin, karena Daud bersama Tuhan mengalahkan orang Filistin. Karena orang Israel sangat bangga dengan Daud, dan Daud ini juga selalu takut akan Tuhan, jadi Daud ini diangkatlah menjadi raja pada nantinya menggantikan Raja Saul. Nah, pada saat Daud diangkat menjadi raja, Daud ini juga tetap berdoa. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, padahal dia seorang raja loh. Dia pasti punya prajurit, dia pasti punya senjata yang lengkap, dia pasti mempunyai banyak uang. Pokoknya dia pasti bisa mengandalkan apa yang dia punya karena dia raja. Tapi Daud ini tadi tetap mau mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Bahkan pada saat Daud menjadi raja pun peperangan terus terjadi. Jadi banyak orang yang ingin merebut bangsa Israel ini. Banyak bangsa-bangsa juga yang ingin mengacaukan bangsa Israel ini. Jadi pada saat itu juga Daud tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan lindungi aku, bantu aku untuk memimpin bangsa Israel. Begitulah juga yang Mazmur yang barusan kita baca tadi. Itulah seruan Daud, pujian Daud kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan agar dia tidak merasa takut. Nah, begitu juga adik-adik, kita percaya pada saat kita ketakutan juga, ataupun pada saat kita merasa ada masalah, kita harus bisa seperti Daud. Daud itu adalah bisa kita menjadikan panutan bagaimana dia mengandalkan Tuhan, bagaimana dia dengan keberaniannya melawan musuh-musuhnya, dan bagaimana kesetiaannya pada Tuhan. Dan tidak lupa dia juga patuh sama orang tua, dan karena sifatnya yang seperti itu, Tuhan sangat sayang kepada Daud. Jadi dia selalu menyertai Daud kemanapun Daud pergi. Nah, seperti misalnya kita dalam suatu masalah atau kita merasa takut, kita mau berteriak minta tolong, tapi pada saat itu mama papa kita nggak ada di situ, abang kita nggak ada di situ, kakak kita nggak ada di situ, siapapun nggak ada yang kita kenal di situ. Jadi kita mau minta tolong, mama tolong aku, nggak datang mama kita, bapak tolong aku, bapak nggak datang bapak kita. Tapi kita harus ingat kita punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya, Tuhan yang lebih kuat dari segalanya. Tuhan Yesus kita bilang, pasti Tuhan itu datang. Sebenarnya Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Mungkin pada saat itu ada orang lain yang di sekitar kita, jadi dia bisa membantu kita, atau benda-benda yang di sekitar kita itu pun bisa membantu kita. Misalnya ada ilustrasi seperti ini. Ada 3 orang anak laki-laki yang suka bermain sungai. Jadi pada suatu ketika mereka bilang, ayo kita hari ini kita lompat ya, main-main ke sungai ya. Siapa yang paling tahan lama-lama di air, dia menang. Jadi mereka bertiga ini mandi di sungai, karena biasa pun mereka mandi di sungai. Jadi tiba-tiba datanglah air besar ke sungai itu. Jadi mereka terbawa arus. 2 orang di antaranya masih bisa berdiri dan berjalan keluar dari sungai, tapi temannya satu lagi tinggal. Satu lagi mereka tinggal dan terbawa arus lah sungai itu. Yang terbawa arus ini cuma bisa teriak, tolong, kayak gitu. Tapi yang ada cuma teman-temannya yang berdua ini tadi, nggak ada orang lain. Terus dia teringat, ada Tuhan Yesus yang menolong aku, kayak gitu. Jadi dia teriak, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku nggak bisa berenang ini Tuhan, arusnya sangat deras. Jadi rupanya pada saat dia berenang itu, dan pada saat air itu kan deras datangnya, ada pohon yang di sekitar sungai itu juga ikut tumbang. Jadi pohon yang tumbang itu tadi bergerak melewati dia, ditangkapnya lah kayu pohon itu tadi, yang pohon besar itu tadi, dipeluknya. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tak berdoa dia dalam hatinya, berteriak-teriak juga dia berdoa. Terus
tadi dia peluk, Tuhan yang dia peluk tadi membawa dia ke pinggir sungai. Akhirnya dia bisa selamat dan teman-temannya juga membawa dia keluar dari sungai. Nah, seperti cerita itu tadi, Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kita. Jadi adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh takut, karena kita harus ingat bahwa kita punya penolong yang kuat, penolong yang hebat. Namanya siapa? Yesus. Jadi ketika kita panggil Tuhan Yesus, dia langsung datang, dia langsung menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita, dia langsung pakai siapa saja untuk membantu kita. Jadi oleh sebab itu, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan Yesus, bisa selalu berada di dalam kasih Yesus, kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kita harus rajin memuji nama Tuhan, sehingga Tuhan Yesus juga semakin sayang sama kita. Jadi kita juga bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita, dan kita tidak merasakan takut lagi. Oke, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita tutup Alkitabnya. Kita mau ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami tadi diingatkan bahwa kami mempunyai penolong yang kuat, penolong yang hebat, yang namanya Yesus. Tuhan Yesus, mulai hari ini kami mau menjadi anak yang pemberani, kami mau menjadi anak yang kuat, kami mau menjadi anak yang patuh terhadap firman Tuhan dan patuh terhadap nasihat orang tua, supaya kami juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, mulai hari ini kami berjanji, kami mau rajin membaca Alkitab, memuliakan nama-Mu dan berdoa, supaya melalui firman Tuhan, melalui pujian dan doa yang kami panjatkan, kami bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus juga yang memberikan kami rasa berani dan tidak takut untuk menghadapi apapun di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan Yesus akan selalu hadir untuk menolong kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, hanya ini doa anakmu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita sejuta, sejuta, sejuta. Dan Tuhan juga yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Tuhan yang menjauhkan dari mereka dari sakit penyakit, jauhkan dari mereka dari apapun Tuhan, para bahaya yang mengganggu orang tua kami. Sehingga Tuhan kami bisa selalu bersama
selalu dalam kesehatan kami, jauhkan kami dari rasa sakit, jauhkan dari penyakit apapun itu Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga yang memberkati kami dalam persekolahan kami, sehingga Tuhan, walaupun kami dalam keadaan pandemi seperti ini yang mengharuskan kami belajar di rumah, kami tetap bersemangat, dan kami juga setelah semakin mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru mengenai pelajaran kami yang harusnya kami pelajari sehari-hari di sekolah dan kami laksanakan di rumah. Tuhan Yesus juga yang memberkati orang tua kami yang mengajarkan kami di rumah untuk saat ini, untuk selalu sabar mendidik kami, selalu sabar menemani kami, dan Tuhan Yesus juga memberikan mereka panjang umur dan kesehatan. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan yang memberkati gereja kami, jauhkan daripada niat-niat orang jahat yang mau merusak gereja kami, ataupun apapun Tuhan yang mau merusak gereja kami. Tuhan yang jauhkan, Tuhan yang jagai dan lindungi. Dan begitu juga kami tidak lupa berdoa untuk kakak guru kami, kakak guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka juga kesabaran, dan juga Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, supaya Tuhan mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka selalu. Dan Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang berikan mereka kesembuhan, Tuhan yang berikan mereka selalu ceria Tuhan di hari-hari mereka, dan Tuhan berikan mereka juga mampu untuk selalu bersyukur untuk setiap keadaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa pada saat ini bangsa kami, bangsa Indonesia dan bahkan seluruh dunia sedang mengalami wabah COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menghilangkan juga semua virus-virus yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, supaya Bapa kami bisa kembali menghirup udara segar dan jauh dari virus. Tuhan Yesus juga yang memberkati setiap ilmuwan yang mungkin saat ini sedang ingin menemukan vaksin apa yang terbaik untuk menangani virus corona ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kepintaran dan hikmat Tuhan untuk menemukan obat yang terbaik untuk mengatasi virus corona ini. Begitu juga kami tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati Presiden kami, Pak Joko Widodo. Kiranya Tuhan yang memberkati dia supaya bisa memimpin bangsa kami menjadi lebih baik. Begitu juga dengan para menteri sampai ke pemerintah daerah pun Tuhan yang memberkati supaya mereka juga bisa menjadi saksi Tuhan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk semua keluarga kami, kiranya Tuhan yang memberkati selalu dan berkati selalu dan memberikan kesehatan selalu, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan di kehidupan mereka sehari-hari. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami mau tutup ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, supaya kami juga bisa merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Dan Tuhan berikan kami juga semua kesehatan, supaya kami bisa minggu depan kembali melaksanakan ibadah kami seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu doa kami ini belum sempurna, tetapi kami akan menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami